Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum kelas 2B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan peradilan Islam di masa Mesir. Ada 5 materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. 1. Peradilan Mesir pada periode pertama oleh Lutfi Syamsul Ma'arif. 2. Peradilan Mesir pada periode kedua oleh Muhammad Abdul Fattah. 3. Peradilan Islam di era Mesir modern oleh Muhammad Fikri Syamsul Ma'arif. 4. Sekilas tentang Mesir oleh Jasmin Alim Batsia. 5. Sekilas sejarah perundang-undangan di Mesir oleh Lita Lupitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan peradilan Mesir. Peradilan Mesir pada periode pertama 1 Hijriah sampai 150 Hijriah atau 622 Masehi sampai 767 Masehi. Peradilan Mesir sesuai pasal 2 Konstitusi Mesir tahun 1980 menyatakan bahwa syariat Islam adalah sumber utama perundang-undangan. Dari sini dapat dipahami bahwa perundang-undangan Mesir harus sejalan dengan hukum Islam atau paling tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Sejak konstitusi tahun 1980, memang perundang-undangan baru Mesir tidak ada lagi pertentangan dengan syariat Islam. Permasalahannya adalah pada undang-undang yang lahir sebelum konstitusi ini. Dalam hal ini termasuk KUH pidana yang masih menggunakan pidana berbau Perancis dan belum mengatur masalah hudud, qiyas, tajir berdasarkan syariat Islam. Karena itu Majelis As-Sa'ab atau parlemen mempunyai tugas yang besar untuk mencocokkan perundang-undangan yang ada dengan syariat Islam sesuai amanat konstitusi. Dan intinya tentu melibatkan perjuangan politik, pemenangan pemilu, dan lain-lain. Selain itu, Mahkamah Tinggi Konstitusi Mesir juga berperan besar dalam mengemban amanat konstitusi yang dapat menyatakan tidak konstitusionalnya produk perundang-undangan yang diajukan kepadanya bila diputuskan bertentangan dengan syariat Islam. Sistem peradilan Mesir berada di bawah Mahkamah Kasasi yang membawahi pengadilan banding, pengadilan tingkat 1, dan pengadilan bagian. Sementara itu juga terdapat pengadilan tinggi keamanan negara untuk mengadili perkara-perkara supersip dan pengkhianatan terhadap negara yang diselenggarakan pada pengadilan banding. Perlu dicatat, peradilan di Mesir pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan masa pertumbuhan. Pada masa ini belum ada aturan hukum yang tertulis, dari lembaga-lembaga peradilan juga belum tertata dengan rapi. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang khalifah yang tegas dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu contohnya yaitu pernah ada seorang Yahudi yang menolak rumahnya digusur untuk peluasan masjid. Padahal oleh gubernur Mesir ia diberi ganti rugi yang pantas. Orang Yahudi tersebut pergi untuk menemui Umar bin Khattab untuk memutuskan masalah, dan akhirnya Umar bin Khattab memberikan tulang untuk diberikan kepada gubernur Mesir. Ketika tulang itu diberikan, gubernur pun tak ada yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Ini peringatan bahwa aku harus berlaku adil seperti garis vertikal garis tulang ini. Jika tidak bertindak lurus, maka Umar akan memenggal kepalaku sebagai mana garis horizontal di tulang ini. Peradilan di Mesir pada masa Bani Umayyah merupakan peradilan sederhana di mana masih mewarisi bentuk peradilan Khulafaur Rasyidin dilihat dari segi wewenangnya. Tetapi pada masa ini kodi juga mencakup masalah anak yatim piatu dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah.
Saya akan menjelaskan peradilan Mesir pada periode kedua, yaitu pada tahun 150 Hijriah sampai 1225 Hijriah, atau dalam Masehinya yaitu pada tahun 767 Masehi sampai 1810 Masehi. Nah, peradilan negeri Mesir periode ini tetap sama saja walaupun negeri itu dalam kekuasaan Baghdad yang takluk pada pemerintahan khalifah. Ketika Imam Syafi'i datang untuk mengembangkan madhabnya, peradilan Mesir dipegang oleh ulama Syafi'iyah. Maka kekodian negeri itu dipegang oleh ulama Syafi'iyah. Dan sesudah itu mulailah negeri Mesir terkadang mempunyai satu kodi saja atau kadang dua orang saja. Nah, yang menjadi kodi Syafi'iyah adalah Tajuddin bin As. Yang menjadi kodi Malikiyah ialah Syihabuddin Abu Hafaz Umar bin Abdillah bin Salih As-Subki. Yang menjadi kodi Hanafiyah ialah Baharuddin bin Sulaiman. Nah, dan yang menjadi kodi Hanabilah ialah Syamsuddin Muhammad Al-Qudsi. Segala macam hukum diputuskan oleh kodi Shibhi yang bermadhab Hanafi. Dengan demikian, semenjak masa kodi Shibhil ini, mulailah putusan hakim di Mesir terbatas dalam madhab Hanafi saja. Nah, mungkin pada peradilan Mesir pada periode kedua ini dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Syamsul Ridwan dari kelompok 7. Izin untuk menjelaskan tentang peradilan Islam di era Muslim modern. Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Al-Quran menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku di seluruh umat manusia sebagaimana ia dapat berhadapan dengan manusia bersahaja. Pada dasarnya, ajaran Islam dibedakan menjadi dua kelompok. Satu, ajaran Islam bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Dan dua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak dapat berubah dan diubah. Sebagaimana diketahui bahwa Mesir penuh dikuasai oleh beberapa kerajaan, mulai dari Firaun, Yunani, Romawi, Khulafaur Rasyidin, lanjut ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, Perancis dan Inggris. Sistem-sistem hukum di dunia Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, sistem yang masih mengakui syariah sebagai hukum asasi dan menerapkan secara utuh. Kedua, sistem yang meninggalkan syariah dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Perkenalkan, nama saya Jasmine Alim Bastiah dari kelas PMHB semester 2 dengan NIM 120304056. Saya akan melanjutkan materi yaitu D. Sekilas tentang Mesir. Peranan yang dimainkan Mesir dalam sejarah perkembangan Islam dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain bidang politik dan peluasan daerah Islam, bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, serta bidang ekonomi, perdagangan. Pada masa selanjutnya yang memerintah Mesir berturut-turut adalah dinasti Umayyah dan Abbasiyah pada tahun 661 sampai 868 Masehi, dinasti Tulun pada tahun 868 sampai 905 Masehi, dinasti Ikhshid pada tahun 935 sampai 969 Masehi, dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Pada masa sesudahnya, Mesir menjadi bagian kerajaan Turki Utsmani Ottoman. Prinsip hukum Islam menjadi hukum sumber utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang, tapi dalam praktiknya, hukum Islam yang berlaku secara utuh hanya dalam bidang-bidang pembagian warisan, perkawinan, dan wakaf, sedangkan bidang-bidang perdata lain dan pidana, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama, ia hanya sebagai salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir. Tumbuhnya Mesir sebagai pusat ilmu keislaman didukung para penguasaannya. Seorang khalifah dari dinasti Fatimiyah, Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi, mendirikan Darul Hikmah, yakni pusat pengajaran ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Pada masa itulah muncul Ibnu Yunus, seorang tokoh fisika dan optik juga, mendirikan Dar al-Alm.
suatu perpustakaan yang menyediakan berjuta buku dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Saya Lita Lupitasari akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu sekilas sejarah perundang-undangan di Mesir. Perundang-undangan di Mesir memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1876, Mahkamah Muhalita mengeluarkan Undang-Undang Perdata. Undang-Undang Perdata di Mesir tersebut dinamakan dengan Undang-Undang Perdata Campuran. Muhammad Salam Madhur menyebutkan ada 5 peradilan yang timbul di masa itu. Yang pertama yaitu peradilan syar'i, yaitu peradilan tertua dari sumber hukumnya yaitu fikih Islami. Yang kedua peradilan campuran, yaitu sumber hukumnya dari undang-undang asing atau undang-undang campuran. Yang ketiga peradilan ahli, yaitu sumber hukumnya dari undang-undang ahli. Yang keempat peradilan mili, yaitu sumber hukumnya dari agama yang bersangkutan. Yang kelima yaitu peradilan kunsuli, yaitu peradilan negara asing. Habib As-Siddiqi membagi sejarah peradilan Islam dalam 3 periode. Periode pertama yaitu ketika Islam telah menyebar semakin luas. Mesir dalam wilayah Islam saat pemerintahan Umar bin Khattab, di mana Amr bin As sebagai gubernur pertamanya. Hukum yang digunakan dalam masa tersebut yaitu syariat Islam dalam segala bidang kehidupan. Periode kedua, pada masa ini peradilan tidak jauh berbeda dengan periode yang pertama. Tapi ada beberapa keunikan dalam masa ini, yaitu ketika Imam Syafi'i datang ke Mesir dan mengembangkan mazhabnya. Maka peradilan di masa ini banyak dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Periode ketiga yaitu ketika Syahid Pasha memerintah Mesir. Beliau memerintahkan kepada khalifah supaya hak menentukan dan mengangkat kodi diserahkan kepadanya. Pada masa pemerintahan Ismail Pasha dibentuk beberapa mahkamah yang mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Misalnya, Majelis Aklami Da'awi, Majelis Da'wil Balad, Majelis Markaz yang berfungsi untuk menimbang perkara yang telah diputuskan oleh kedua majelis, Majelis Ibtida, Majelis Istinaf yang berfungsi untuk menimbang perkara yang telah diputuskan sebelumnya, Majelis Al-Ahkam yaitu majelis yang berfungsi untuk menimbang kembali perkara di bawahnya, Majelis Tirajah yaitu untuk memutuskan perkara yang ada sangkut pautnya dengan perdagangan. Bapak Dedi Supriyadi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hukum Islam membagi sejarah peradilan di Mesir ke dalam 2 periode. 1. Fase pembaharuan Qadha. Pembaharuan sistem peradilan yang akhirnya pada 1875 dibentuk Mahkamah Ahliyah. Fase ini melahirkan lembaga hukum yang menangani beberapa kasus hukum, yaitu 1. Mahkamah Muhalithah untuk menangani kasus-kasus pidana dan perdata. 2. Mahkamah Ahliyah. 3. Mahkamah Syariah untuk menangani kasus hukum ahwal al-syahsyah seperti nafkah talak dan sebagainya. 2. Fase penghapusan hak-hak istimewa. Pada 1948 dibentuk Perundang-undangan Mesir yang menjadikan syariat Islam sebagai sumber resmi. Kemudian pada tahun 1950 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang dijadikan sebagai sumber konun dan kedudukan syariat Islam di Mesir sebagaimana ditetapkan pada tahun 1948 adalah 1. Undang-Undang Al-Muhalithah Al-Ahli, 2. Undang-Undang Perancis, 3. Undang-Undang Perdata Modern, 4. Hukum Mesir sesuai kebutuhan negara, dan 5. Syariat Islam sebagai sumber resmi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.